Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian sekarang hari ini? Baik. Oke, untuk memulai pertemuan kali ini silakan salah satu memimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, selanjutnya saya absen dulu. Bayaki, Rasti, sakit. Berarti yang sakit cuma Rasti saja ya. Oke. Untuk mengawali pelajaran cinta tanah air, mari kita baca bersama-sama surat Al-Qasas. Bisa dilihat ya di papan tulis. Bisa? Yuk bisa. A'udzubillahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita masih bisa membaca walaupun satu ayat. Selanjutnya kita akan ice breaking. Tepo 1, tepo 2, tepo 3, tepo 4, tepo 5. 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semuanya. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Jadi yang pertama tujuan kita yaitu membaca surat Al-Baqarah bersama-sama. Tadi kita sudah membaca. Yang kedua, memberikan contoh sikap yang harus dimiliki sebagai wujud cinta tanah air dan moderasi beragama. Yang ketiga adalah mengambil hikmah wujud cinta tanah air dan moderasi beragama. Kita akan mempelajari asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat surat Al-Baqarah tadi. Ini ayat tersebut, surat Al-Baqarah tadi, sebenarnya awalnya itu umat Islam itu menghadap kiblatnya ke Ka'bah. Setelah itu ada ayat yang menyuruh umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah itu pindah lagi ke Baitullah. Jadi umat wasatoh itu berada di tengah-tengah. Tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan. Kita akan membahas tentang hubungan cinta tanah air dan moderasi beragama. Maka di Pancasila itu pasti mencakup sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berdasarkan apa? Hubungan cinta tanah air dan moderasi beragama. Penerapan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Ini penting. Bahwa pemilu itu menentukan masa depan sebuah bangsa. Yang ketiga adalah menjaga nama baik tanah air Indonesia. Kemanapun kita harus cinta tanah air atau hubul waton. Karena apa? Hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Yang keempat, aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Kita harus aktif dalam pembangunan nasional, walaupun itu
wilayahnya masih RT, kita ikut membantu gotong royong. Selanjutnya, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Ini kita harus menghormati hukum-hukum yang telah ditetapkan yang ada di Indonesia. Pastinya itu selalu berhubungan dengan agama. Menentukan sebuah hukum itu pasti berlandaskan agama. Karena apa? Sila yang pertama daripada Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang keenam, melestarikan kebudayaan Indonesia. Banyak budaya kita yang hilang, yang diambil oleh negara lain. Contohnya apa? Reok kemarin diaku oleh negara sebelah. Yang ketujuh, hidup rukun dan gotong royong. Yang ke-8, menjaga kelestarian lingkungan. Yang ke-9, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Ini juga kita harus belajar rukun karena di Indonesia terdapat 6 agama. Yang terakhir, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya kita mempunyai ilmu, kita akan tetap mencintai tanah air Indonesia. Ini materi yang telah saya sampaikan. Mungkin ada yang mau tanya? Yo, silakan. Oke, untuk makanan itu dilihat dulu makanannya. Apakah makanan itu halal bagi kita, seperti seumpama roti, itu kan otomatis halal toh, kita terima. Tapi kalau kita diberikan daging babi, berarti kita tidak menerimanya. Mungkin ada pertanyaan lain? Sudah? Ya. Kita lanjutkan. Sekarang tugasnya yang ada di LKPD itu adalah mengerjakan secara kelompok dengan membuat poster melalui media Canva yang ada di HP kalian masing-masing. Saya berikan waktu 30 menit mulai sekarang. Untuk selanjutnya sudah selesai ya. Kelompok 1 silakan mempresentasikan yang ada di yang telah kalian kirimkan kepada saya. Silakan semuanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan poster kami, yaitu penerapan moderasi beragama sehari-hari. Menjaga agama, mal, menjaga harta, betul menjaga akal, betul nas, menjaga keturunan, betul nafs, menjaga jiwa. Hidup akan terasa indah ketika dalam bingkai kebersamaan. Oke, tidak ada. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Silakan maju kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pembuatan poster kami. Bangga menjadi bagian dari warga Indonesia. Sudah sepatutnya kita bangga terhadap kebudayaan, adat istiadat, dan kekayaan alam Indonesia. 2. Bangga dengan produk dalam negeri. Mendukung dan mendukung produk dalam negeri yang berkualitas membangun rasa persatuan dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang bertanya untuk kelompok 2, nanti langsung kepada saya, nanti saya kirim ke kelompok 2 untuk menjawab. Kalau tidak bisa saya bantu. Ya, silakan. Bolehkah kita membantu memberangkatkan orang agama kita Islam seumpama itu memberangkatkan agama orang lain atau Kristen menyeberang untuk beribadah ke
gereja. Boleh tidak? Boleh kan? Boleh, oke, boleh. Berarti gini, yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan Islam itu adalah kita sholat di dalam gereja. Kita sholat di pura atau yang sebagainya, itu yang tidak diperbolehkan. Silakan untuk persiapan kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada ya? Silakan kembali ditutup dulu sebelum kembali duduk. Waalaikumsalam. Oke, tadi saya sempat mendengar membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah sangat penting bagi kita semuanya. Karena apa? Itu adalah bentuk salah satu kita cinta terhadap tanah air. Sampah di mana-mana nanti akan menyebabkan bau tidak sedap. Yang terjadi apa? Ini sangat mengurangi rasa cinta kita terhadap tanah air. Bisa dipahami? Oke, saya simpulkan. Sebelum disimpulkan nanti salah satu dari kalian menyimpulkan materinya, kita refleksikan dulu apa yang sudah kita pelajari tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Ini keduanya membutuhkan penghargaan terhadap keberagamaan dan toleransi. Jadi kita ini beragam, tidak sama. Bahkan hidung kita ini panjangnya tidak sama, tinggi kita itu tidak sama, kembar pun itu tidak sama. Membangun keharmonisan, kita harus sering-sering menyapa, tidak saling mengejek, tidak saling mengolok, walaupun itu sama saudara kita sendiri. Keharmonisan dalam skup nasional, kita jangan sampai menghina agama yang lain atau menyalahkan ibadahnya agama yang lain. Selanjutnya yang nomor 3, mengembangkan kesadaran. Kita harus sadar diri bahwa kita ini hidup di Indonesia. Itu yang terpenting. Yang nomor 4 adalah menginspirasi perubahan. Salah satu menyimpulkan, mungkin Bayhaqi bisa menyimpulkan materi yang telah ada. Silakan. Oke, berarti itu hasil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk soal evaluasi nanti saya kirim kuisisnya di WA kalian untuk mengerjakannya. Sebelumnya untuk materi minggu depan itu adalah bab nikah, nanti disiapkan. Kita belajar dulu baru nanti ketika sudah waktunya itu mempraktekkan. Mari kita akhiri pertemuan pada kali ini. Silakan dipimpin salah satu memimpin doa. Innalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri cukup sekian.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.